Saudaraku, hari ini saya ingin berbicara dari bagian awal buku saya berjudul Revolusi Indonesia Menuntaskan Sejarahnya. Saya akan berbicara tentang awal mula kehidupan di planet bumi ini. Saudaraku, barangkali awal mula kehidupan di planet bumi ini telah dimulai sekitar prosesnya, maksud saya telah dimulai sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Mungkin dimulai dengan proses-proses kimia dan selanjutnya berkembang membentuk satu sel hidup, yaitu sel bakal spesies. Artinya melalui proses evolusi yang panjang, bakal sel ini nanti akan menjadi spesies tertentu. Saudaraku, kehidupan ini kemungkinan besar dimulai di dalam air, jauh di bagian dalam air, untuk mencegah pengaruh sinar yang bisa merusak. Setelah individu bakal sel ini terbentuk, sel bakal spesies ini terbentuk di perairan di muka bumi. Bisa jadi awalnya ini terdiri dari bermiliar-miliar jenis, dan setiap jenisnya kemungkinan besar juga terdiri dari bermiliar-miliar individu. Setiap jenis bakal spesies menempati suatu wilayah tertentu. Proses-proses kimia dan biologis membentuk sedemikian rupa sehingga di suatu wilayah tertentu, atau tepatnya di suatu wilayah perairan tertentu, hadir kehidupan untuk bakal satu spesies tertentu. Bakal spesies ini, saya katakan di awal tadi, bisa bermiliar-miliar. Dan setiap bakal spesies ini terdiri dari bermiliar-miliar individu. Setelah terbentuk bakal spesies, dimulailah proses evolusi makhluk hidup. Misalnya spesies satu sel yang nantinya akan menjadi manusia itu muncul di suatu perairan tertentu. Sementara spesies yang berdekatan dengan manusia muncul di perairan lain lagi, tetapi berdekatan dengan perairan munculnya bakal spesies manusia. Argumentasinya karena proses kimia dan biologis itu di wilayah-wilayah yang berdekatan juga dekat. Artinya ada kemiripan. Sehingga di dalam perkembangan selanjutnya, setelah proses evolusi ini berlangsung sampai terbentuk spesies, mereka berbeda spesies tapi berada dalam satu genus tertentu. Saudaraku, bakal spesies satu sel ini setelah muncul, dia berproses secara evolusi untuk mencapai kondisi keadaan spesiesnya. Dalam perjalanan evolusi tersebut, oleh gerakan yang ada dalam dirinya dan juga barangkali gerakan yang datang dari luar, mereka berpencar. Jadi satu bakal spesies, siamang misalnya,
atau gorila atau badak tidak berkumpul lagi satu tempat, tapi mereka terpencar ke berbagai tempat yang berbeda. Perserakan ini terjadi karena mereka berada di air. Artinya tanpa tenaga mereka pun, kalau terjadi gerakan-gerakan dari luar, mereka bisa menyebar. Proses evolusi ini bisa jadi berlangsung ratusan juta tahun. Lama. Dari bakal spesies satu sel misalnya, menjadi berkembang melalui proses evolusi, kemudian menjadi gajah, atau menjadi keledai, atau menjadi tumbuh-tumbuhan tertentu, dan seterusnya. Saudaraku, saya tidak sependapat dengan pemikiran yang menyatakan bahwa satu bakal spesies ini bisa menjadi banyak spesies di dalam evolusinya. Saya kurang sependapat dengan itu. Menurut hemat saya, satu bakal spesies, yaitu satu sel di awal kehidupan itu, dia hanya punya dua pilihan. Atau dia berkembang sesuai dengan blueprint yang ada di dalam dirinya. Misalnya, kalau dia dari awal sudah blueprintnya gorila, maka dia akan berkembang menjadi gorila. Atau dia punah. Saya pikir dia tidak akan menjadi orangutan misalnya. Atau apalagi menjadi manusia. Mengapa? Karena blueprint itu sudah terjadi pada proses awal kehidupan bersamaan dengan terjadinya hadirnya kehidupan itu sendiri. Kehidupan bakal spesies ini hadir bersamaan dengan cetak birunya. Cetak biru inilah yang nanti akan membimbing mereka bergerak di dalam proses evolusi yang berlangsung ratusan juta tahun itu. Menyebar di air dan kemudian menyebar katakanlah oleh gerakan-gerakan bumi. Ini bisa kita gunakan menjelaskan mengapa satu spesies seperti manusia misalnya bisa berada di tempat yang berjauhan yang pada waktu itu teknologinya belum memungkinkan. Misalnya manusia bisa ada di pulau-pulau terpencil di Pasifik yang tidak mungkin mereka lakukan dengan berenang, juga tidak mungkin mereka lakukan dengan teknologi yang ada pada waktu itu. Saya pikir mereka sampai di sana belum sebagai manusia, tetapi baru sebagai makhluk bakal spesies yang tersebar oleh gerakan-gerakan bumi misalnya. Hal itu mungkin terjadi pada waktu itu karena mereka berada di air. Mereka sudah menyebar pada waktu mereka masih berada di air. Saya juga kurang sependapat dengan menyatakan bahwasanya manusia itu di awalnya dari Afrika dan kemudian dari sana bergerak ke seluruh dunia. Pemikiran ini tidak rasional. Karena kalau mereka berasal dari suatu tempat tertentu di Afrika sana misalnya, hampir pasti mereka punah. Mengapa punah? Karena mereka terkena biological inbreeding sekaligus dengan cultural inbreeding. Oleh karena itu, keturunannya nanti menjadi tidak sehat, tidak cerdas, banyak penyakit, dan oleh hantaman alam yang kejam, mereka akan mati dan punah. Oleh karena itu, lebih rasional kalau misalnya manusia, selagi dia di air, dalam bentuk bakal manusia, mungkin masih satu sel, atau sudah berkembang menjadi ribuan sel, tapi masih di air, dan kemudian oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang menggerakkan bumi, mereka tersebar ke banyak tempat. Dan dalam perkembangan selanjutnya,
setelah mereka berketurunan melalui perkawinan, mereka bertemu dengan sesama manusia, tetapi berasal dari wilayah yang berbeda, yang tadinya berjauhan. Dengan begitu, mereka tidak terkena biological inbreeding. Mereka juga tidak terkena cultural inbreeding. Dan saya pikir inilah yang kemudian sukses menjadi manusia. Mereka lolos dari proses-proses alam itu. Saudaraku, saya juga tidak sependapat yang menyatakan bahwa manusia Indonesia ini datang dari luar. Menurut saya, fosil yang kita temukan banyak di Pulau Jawa misalnya, itu menandakan bahwa manusia purba ada yang muncul di Pulau Jawa. Sama seperti manusia yang muncul di Cina dan manusia yang purba yang muncul di Afrika. Dan bisa jadi di banyak tempat, barangkali bukan di 3 tempat saja, mungkin ada di ribuan tempat atau di puluhan ribu tempat. Manusia-manusia purba yang berasal dari tempat yang berbeda-beda inilah kemudian melalui proses perkawinan, kawin-mengawin dengan manusia juga yang dari tempat-tempat yang lain. Jadi menurut hemat saya, manusia Indonesia ini adalah berkembang biak dari manusia purba, dari bakal-bakal manusia, dari manusia purba, yang berasal dari banyak tempat, termasuk dari Indonesia sendiri. Proses kawin-mengawin itulah yang kemudian menghasilkan manusia-manusia yang bertahan hidup, karena dia tidak terkena biological inbreeding dan juga tidak terkena cultural inbreeding. Saudaraku, saya pikir itulah yang terjadi di awal kehidupan. Itu saya perkirakan, bayangkan seperti itu. Kenapa saya katakan di awal tadi bahwa saya hanya berbicara tentang awal kehidupan di planet bumi? Karena saya pikir agak aneh kalau kehidupan hanya muncul di satu planet, yaitu planet bumi. Sementara di Jagat Raya ini ada bermiliar-miliar planet. Kenapa muncul hanya di satu planet? Sulit menjelaskannya. Oleh karena itu menurut saya, kehidupan ini muncul di banyak planet. Cuma kebetulan kita di planet bumi dan belum bertemu dengan makhluk hidup dari planet-planet lain. Itu saja soalnya. Saya pikir di planet lain, di tempat lain, barangkali di sistem tata surya yang lain, mungkin di galaksi yang lain, di Jagat Raya yang luas ini, juga ada kehidupan. Saudaraku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Akan saya lanjutkan besok hari. Terima kasih untuk perhatiannya.